jadi dari satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sama sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini pada maghrib kita sama-sama dapat berkumpul sholat jamaah bersama, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, memang di beberapa tempat kajian rutin saya membudayakan untuk jamaah Muhammadiyah itu kalau ngaji membawa kitab, saya budayakan baik di Al-Furqan, baik di Kerangan, baik di sini di Jatiroto, itu saya budayakan untuk membawa atau ngaji kitab, karena berdasarkan pengalaman saya di Al-Azhar maupun di pondok selama beberapa waktu, kitab itu menjadi pijakan yang cukup penting dan kajiannya lebih runut, lebih sistematis. Bisa kita bawa pulang dan bisa kita ulang-ulang. Sehingga ketika ditanya ngajinya apa, kalau lupa bisa ambil kitabnya untuk kemudian kita baca lagi. Loh, kitabnya bahasa Arab apa bisa? Bisa. Karena di sini kita terjemahkan satu-satu pelan-pelan. Jadi mulai sekarang, kalau materi yang kemarin berat ya, cukup berat. Nah, sekarang yang enteng-enteng. Kalau ingin materi yang agak berat, nanti pas majelis tarjih ikut. Saya ngisi di majelis tarjih setiap Ahad, tapi ada kemungkinan Ahad depan izin, ada kemungkinan. Ya, itu materinya agak berat, terkait dengan epistemologi. Jadi siap-siap sebelum ikut tarjih baca filsafat dulu, biar paham. Ya, kalau yang ini ringan-ringan. Yang kemarin silsilah atau sejarah terkait dengan pemikiran Islam cukup berat, dan minimal kita membuka cakrawala kita bagaimana pergolakan pemikiran dan pergolakan politik Islam klasik. Setidaknya ada gambaran. Kitab kuning loh, kitabnya kok putih. Jadi istilah kitab kuning itu istilah ulama kita terdahulu, karena kitab-kitab zaman dulu itu rata-rata kertasnya kuning, maka nyebutnya kemudian kitab kuning. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab kuning itu kitab yang umurnya sejak ditulis itu sudah 100 tahun lebih. Jadi batasannya 100 tahun. Baik Imam Suyuti ini tahun 600-an Hijriah, sekarang udah berapa ratus tahun. Udah lama kan? Udah lama, ada 800-an tahun. Nah, jadi atau ya 800-an tahun. Jadi cukup lama. Maka kitab yang ditulis kisaran 100 tahun lebih itu namanya kitab kuning. Kalau bahasa Arab lebih dikenal dengan istilah turos Islam. Turos Islam. Tapi juga di Arab juga terkadang menggunakan istilah kutubus sofro, kitab kuning sama. Jadi semuanya itu kutubus sofro atau kitab kuning sama, atau turos Islam. Turos itu peninggalan. Cuman di sini lebih spesifik adalah kitab kuning atau turos. Apakah dengan menyebut kitab kuning itu ada implikasi macam-macam? Ada. Kalau kita di Indonesia nggak punya implikasi apapun biasanya, tapi kalau di Arab,
Kalau sudah kitab itu sudah berumur 100 tahun, maka sudah tidak ada namanya hak cipta penerbit. Biasanya kan kalau kita menerbitkan buku, saya kontrak ke Mizan, maka selain Mizan kan nggak boleh nyetak buku saya. Kalau nyetak buku saya bisa dituntut sama Mizan. Benar? Karena itu melanggar hak cipta. Tapi kalau sudah 100 tahun, siapa aja udah bisa nyetak. Mizan bahkan dulu kontraknya ke saya, udah 100 tahun, itu selesai yang lalu, sekarang udah 100 tahun udah bebas. Nah, ini implikasi disebut turos, disebut kitab kuning. Jadi kitab ini jadi boleh dicetak oleh siapapun, tidak dimonopoli oleh penerbit tertentu. Ini di Arab. Jadi penyebutan turos Islam atau kitab kuning itu ternyata ada implikasi ekonomi juga. Selain ada batasan-batasan kapan disebut dengan istilah kitab kuning. Meskipun cetakannya itu pakai buku putih. Karena kalau kita lihat seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, semuanya saat ini cetakannya pakai kertas putih. Cuman karena sudah menjadi sebuah istilah bahwa kitab yang ditulis 100 tahun silam itu namanya kitab kuning, sehingga meskipun tercetak dengan kertas putih tetap disebut dengan istilah kitab kuning atau tempatnya turos Islam. Yang berada di hadapan kita ini namanya Babul Hadis. Ini dikarang oleh Imam Suyuti, terdiri dari 40 tema hadis, tema. Jadi kadang satu tema terdiri dari sekian hadis. Hadisnya pendek-pendek dan mudah dihafal serta terkait erat dengan fadhailul a'mal, keutamaan amal-amal baik. Memang sebagian ulama mengatakan ada sebagian hadis di sini yang dianggap lemah. Namun para ulama mengatakan hadis lemah asal bukan maudhu' ya, bukan palsu. Jika digunakan untuk fadhailul a'mal itu dibolehkan. Selain itu, Imam Suyuti ini ulama yang luar biasa hebat, makanya saya berani menggunakan kitab ini meskipun sebagian ulama mengatakan ada beberapa hadis lemah. Tapi Imam Suyuti ini luar biasa. Imam Suyuti itu di umur kisaran 17 tahun sudah menjadi mufti. Dalam buku 20 tahun sudah berapa buku dia tulis. Imam Suyuti itu mengarang 600 judul buku. Bukan 600 buku, 600 judul buku. Di mana satu buku karena sekian jilid. Bisa dibayangkan itu. Luar biasa. Dan beliau di Sumbar, alhamdulillah saya telah diberikan karunia oleh Allah menguasai berapa? 6 atau 7 cabang ilmu. Kalau ulama mengatakan menguasai cabang ilmu itu berarti menguasai benar. Dan memang kita lihat Imam Suyuti itu luar biasa. Ketika kita baca tafsir, beliau membeli seorang mufassir luar biasa hebatnya. Tafsir Jalalain itu di mana-mana, dipakai di mana-mana. Tafsir Jalalain termasuk di pondok saya pakai Jalalain, termasuk pakai ini juga Imam Suyuti. Hadis juga luar biasa. Yang bahasa itu juga luar biasa. Yang hebat Imam Suyuti. Otaknya sangat ensiklopedis, menguasai berbagai macam cabang ilmu. Kalau secara akidah beliau Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Syafi'iyah. Asy'ari, Syafi'i. Imam Suyuti hidupnya di Mesir. Ini satu kitab yang kecil ini adalah salah satu yang akan kita gunakan untuk kajian kita. Dari sini juga kita bisa mengetahui betapa hebatnya beliau. Kitab yang sekecil ini tetapi mengandung ilmu luar biasa. Beliau sendiri di mukadimahnya menyatakan, saya sengaja tidak sebutkan sanad-sanadnya. Biasanya kan kalau kita buka di kitab Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi itu lengkap an hadasana sampai itu dan sebagainya sampai ke Nabi. Panjang banget. Ada yang enggak dipotong langsung qala Nabi sallallahu alaihi wasallam begini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Dan kadang sepanjang dipotong sesuai dengan tema saja. Yang sudah tema ini potong tahu. Sehingga enak sekali. Enak sekali. Simpel, ringkas, cocok untuk belajar orang-orang yang masih pemula seperti kita ini. Enak.
Kita langsung buka halaman 5. Ada yang tidak membawa pulpen? Pokoknya momennya. Oke, nggak apa-apa lah. Depan bawa pulpen. Dan ketika kajian kami diharapkan supaya buku ini dibawa, sehingga ketika ada yang bertanya ngaji di Al-Furqan ngaji apa, ngaji kitab apa, Lubabul Hadis karya siapa, Imam Suyuti. Harus tahu ngaji kitab apa? Kitab Lubabul Hadis. Kitab ya harus tahu. Nanti jangan-jangan judulnya nggak hafal ya, asal judulnya. Kitab Lubabul Hadis karya Imam Suyuti. Nah, kita buka halaman 5. Al-babul awal, bab pertama. Al-bab al-awwal, bab yang pertama. Kalian yang bapak-bapak ibu yang tidak tahu artinya, silakan ditulis. Al-babul awwal, bab yang pertama. Fi fadilatil ilmi. Oh, halaman 4 yang situ ya? Benar, oh ya. Halaman 4. Sudah ketemu? Halaman 4, maaf, di saya halaman 5. Sudah? Yang ada di dalam kurung itu nih. Yang ada dalam kurung al-babul awwal, bab yang pertama. Oh ya. Fi fadilatil ilmi, terkait dengan keutamaan ilmu. Fi fadilatil ilmi, terkait dengan keutamaan ilmu. Wal ulama'i dan ulama. Wal ulama'i dan ulama. Saya bacakan hadis, tolong diikuti. Kita baca bareng-bareng. Saya baca dulu, nanti ikuti. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Libni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'idqi alfi raqabatin wa nadharuka ila wajhil 'alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'ala al-'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Sekali lagi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Libni Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'idqi al
ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka 'alal 'alimin khairun laka min ibadati alfi sanatin. Kita terjemahkan satu-satu. Qala telah bersabda. Ya, jangan ikutin, terjemahkan aja, ditulis yang nggak tahu. Ya. Qala telah bersabda. Siapa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Libni Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud. Julusuka, dudukmu. Julusuka, dudukmu. Julusuka, dudukmu. Sa'atan, sejenak. Sa'atan, sejenak. Fi majlis ilmi, di majelis ilmu. Fi majlis ilmi, di majelis ilmu. Supaya yang terlihat ini. La tamassu, tidak menyentuh. La tamassu, tidak menyentuh. La tamassu, tidak menyentuh. Qalaman, pena, akan pena. La tamassu, nah, kamu tidak menyentuh sama dia. Kamu tidak menyentuh. Qalaman, akan pena. Qalaman, pena. Wala taktubu, dan kamu tidak menulis. Wala taktubu, dan kamu tidak menulis. Dan kamu tidak menulis. Harfan, akan satu huruf. Harfan, akan satu huruf. Itu khairun, lebih baik. Itu khairun, lebih baik. Kalau kecepatan boleh interupsi. Ya, kita santai, nggak buru-buru. Laka, bagimu. Laka, bagimu. Min
idqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. Min idqi alfi raqabatin, daripada membebaskan 1000 budak. Min itu dari idqi membebaskan, alfi 1000 raqabatin budak. Cuma karena jumlah ini jar majrur dan mudhaf ilaih, maka